Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita berada di suatu tempat ya, di sekitaran Siak. Kami kebetulan di sini lengkap, ada Mbak Mary, ada Mas Raden, dan juga ada Mas Anto, ya, merupakan salah satu tokoh masyarakat di sini, dan juga kita ini kedatangan penggemar ya, ataupun juga apa namanya itu, fans ya, yaitu Mbak Lilis dengan Romi ya. Mereka penasaran, ingin melihat secara langsung bagaimana proses syuting daripada penelusuran kami ke Anak Channel ya. Baik pemirsa, ini tempat katanya. Konon sering kali warga ini melihat hal-hal yang aneh di sini. Namun juga kita belum tahu nih, di sini ini tempat ini dulunya tempat apa, kita tidak tahu, karena memang di sini eksistensi ini energinya agak kuat ya. Mungkin Mbak Mary juga Mas Raden bisa merasakan. Kalau menurut Mas Raden nih, kira-kira bagaimana suasana di sini, Mas? Ya, menurut saya memang suasananya sangat ini sekali ya, kental sekali energinya. Jadi begitu saya masuk dari awal tadi, memang rasanya udah luar biasa gitu katanya. Iya. Jadi memang ini energinya energi astral atau energi apa nih? Sebagian astral pun banyak di situ. Oh, gitu ya? Energi yang memang benar-benar menarik energi saya itu ada juga di sekitar wilayah ini. Oke, berarti ini memang cocok untuk penelusuran ya? Insya Allah. Oke, kalau menurut Mbak Mary gimana? Kalau dari tadi ya banyak orang kian minta tolong, seperti orang dibantai. Boleh. Dan di belakang sini sebuah istana yang tidak nampak untuk dilihatnya. Jadi istana gaib. Oke. Ini kalau orang yang bisa mendengarkan teriakan non perempuan banyak. Terus ya seorang orang laki-laki juga, cuman yang lebih derasnya seorang perempuan. Dominannya perempuan ya. Oke, jadi ya pemirsa, dari pandangan Mbak Mary juga apa yang dirasakan oleh Mas Raden ya. Jadi juga Mbak Romi ya, Mbak Romi, Mas Romi ya. Jadi di sini nih sangat kental, jadi mohon kita waspada, jangan sampai kosong tengah ya, karena memang dirasakan sangat menekan. Kalau kita kosong ini bahaya juga nanti ya. Kalau kita konten bagus saja ya, kalau ada kemasukan bagus saja gitu. Cuman lebih pengen tahunya kita di sini ada salah satu masyarakat kan, bisa kita tanya apa emang benar kejadian itu kan. Coba bisa tanya Pak. Jadi menurut Mas Antoni gimana nih, dulunya memang apa sih tempat ini? Kalau dulunya sini macam apa juga, sejarah perjalanan apa juga ya gitu. Cuma sini kan dulu waktu masih kerajaan dulu kan, kampung paling tua lah sini, masuk persis jalannya. Jadi di sini perkampungan paling tua. Ya. Memang ada perkampungan ya? Ada gitu. Oke. Dan katanya konon di sini apa yang dilihat oleh Mbak Mary itu ada sebuah pembantaian. Itu bisa diceritakan apa yang ditangkap gitu kan, cerita dari orang-orang tua dulu gitu. Sejarahnya itu mungkin masih zaman apa ya, masih zaman Belanda atau apalah gitu ya. Zaman itu kalau pasnya kurang tahu juga sih gitu ya. Cuma kan cerita orang tua memang nggak ada gitu. Jadi memang ada mendengar seperti itu, tapi ya, tidak jelas. Tidak jelas ya, kurang jelas. Oke, pemirsa, untuk membuktikan kita coba telusuri apa sebenarnya tempat ini. Silakan Mas Roni dan juga Mbak Mary, silakan. Di dekat sini ada sosok perempuan. Dia seperti apa kalau orang Belanda nyonya apa? Noni. Dari tadi dia manggil-manggil saya terus. Oke. Apa bisa komunikasi? Ya kita pelan-pelan seperti bisa biasa ya kan. Dia kayaknya bisa kita ajak untuk berkomunikasi. Cuman dia masih agak takut. Karena di sekeliling dia ada yang bilang
jangan membuka tentang di sini Oke. sebuah sejarah. Oke. Tapi kan kita ingin menggali juga apa sebenarnya kebenarannya di sini gitu kan. Di lurusan jembatan ini, Iya. ada sosok yang merangkak. Seperti apa? Binatang atau gimana? Badannya manusia, semua kepalanya manusia. Cuman dia jalannya merangkak. Kepalanya agak apa ya? Miring gitulah. Jadi kesannya kayak nyesek gitu. Iya. Kalau dibilang ngesot bukan, dia merangkak. Kayak mana ya? Kakinya tuh Nyesek gitu, kayak orang terluka gitu, terus dia dibilang orang terluka bukan juga. Mungkin entah sejenis jin atau Bukan makhluk orin ya? apa. Bukan. Bukan orin ya. Jadi sejenis siluman ataupun juga jin gitu ya. Kalau wajahnya Oh, dia bisa berubah-ubah. Bisa menjadi hewan. Kadang orang lewat ataupun bahkan anak yang di kampus. Duh, saya dihentaknya. berarti siluman kalau bisa berubah-berubah. Iya. Dia menanyakan merasa terganggu katanya. Karena terlalu ramai kita di sini. Jadi di antara kita jangan sampai ada yang kosong. Jadi mereka seolah menyerang ya tadi. Iya, tapi si perempuan ini ibaratnya dia tertarik Oh gitu. karena di sini ada orang lajang kayaknya ya. Oh gitu. Ada- Oke. ada. Coba komentasi. Hati-hati yang lajang. Ya, silakan Mas Romi juga temankan. Kayaknya sambil berjalan kita Iya. Terangkan aja dia biar nafas ke kanan. yang ngikutin kita jangan terlalu dekat. Dia apa? Tidak mau. Di sini lokasi istana, tapi dia menghadapnya pas arah kita mau pulang itu. Oh jadi Tikungan. posisi kita jadi ini di belakang. Di belakang. Dan di posisi yang di sini, ini tempat pembantaian. Berarti Kalau bisa orang bisa menengok, ini darah mau perempuan mau laki-laki, dan maaf cakap si perempuan ibaratnya dilecehkan dulu baru Dibunuh di sini. ya dibantai. kalau menurut pandangan Mbak Mary dikira-kira ya, itu kejadian ini kira-kira pada masa apa? Nanti kita tanyakan sama yang perempuan itu. Oke, kita nanti mencoba untuk mengorek ya, dari sosok Korin tadi. Jangan akan lanjutkan lain bau. Jangan ada cahaya apa gitu. Bentar dulu, bentar. Cut. Jadi pemirsa, di sini Mbak Mary mencoba untuk berkomunikasi dengan salah satu sosoknya. Di sini kamera pun memang disuruh berhenti dulu dan tidak ada yang mengikuti beliau, dan cahaya pun tidak boleh ada. Jadi supaya maksimal untuk mengorek keterangan dari salah satu sosok itu. Mati ya.
Jangan lupa saksikan Kelana Channel. Yang akan tayang. Kita coba tayangkan review Ngapa tadi, Bang? live malam ini. Ada sosok. Hah? Dia laki-laki. Ada sosok. Tingginya itu melebihi apa ya? Pokoknya tinggi kali. Lidahnya itu menjular sampai ke bawah. Badannya seperti apa? Badannya kurus tapi tinggi. Iya. Terima kasih. Tangannya Saksikan panjang ya? video Tangannya panjang, menjular. Iya, Lidahnya tuh tayangan menjular. ini. Dia jalannya seperti itu. di Ah, Kelana seperti Channel. itu. Terima kasih. Posisi dia di pohon ini. Maaf kami tidak mengganggu. Semoga tayangan ini nanti kita tayangkan review ulang. Di lubang nih kalau bisa menengok. Kalau ini nih ada sebuah sosok. Iya. Tuh. Pas itu kan kayu tuh. Iya di tengahnya. Ini tengah ini. Oh, dia apa lagi? Kayaknya sosok Gundurwo. Iya. Nah, dia kalau nampak Hilang. cahaya langsung di itu kan dia. Coba agak gelap kan biar mata dia nampak. Aduh, tuh. Nah, dipluskan biar apa di mata dimantul. Oh, hilang lagi matanya. Dia lari ke situ, Bang. Tutup matanya. Mana matanya? Itu dia. Iya, dia pindah-pindah dari sini ke atas sana, pindah sini ke atas sana. Oke. Saya aja sampai merinding. Iya. Jadi ya memang pemirsa ya, di sini memang banyak resistensi daripada astral ya, ataupun juga sosok-sosok yang seperti biasanya menghuni di hutan ya. Gitu. Memang tadi kita bisa merasakan juga itu, walaupun tidak bisa melihat tetapi bisa merasakan gitu kan apa yang dilihat oleh Mbak Mary gitu. Oke, mungkin Mbak Mary kita coba untuk mengorek keterangan aja ya dari apa. Dia belum bisa itu, cuman kita belahan-lahan. Oh gitu. Oke. Jadi Kalau dipaksa, karena dia pun ibaratnya si perempuan ini banyak yang menghalang kan. karena takutnya begini gitu kan, semakin kita ke dalam gitu kan untuk melihat ataupun juga mendatangi. Ya memang ada Tempatnya. sosok mbah ya Iya. di situ. Tadi pun pas, makanya saya bilang biar saya berjalan dulu ke depan. Itu memang ada sosok mbah gitu dan tidak jauh dari Betul. situ kita. Iya, memang saya merasakan gitu, ada sosok itu kan, sosoknya memang seekor harimau gitu. Tapi ya Memang tertua di sini. iya itu. Jadi memang yang menunggu di sini. Gitu. Menurut tamu kita gimana nih perasaannya? Kalau saya pribadi tadi saat mbaknya jalan tadi kan, saya tiba-tiba tangan kebas paruh. Iya, merasa ditarik kan? Iya. Karena yang menarik dia sosok yang dari sini, Gendruwo tadi ya. Gundurwo. Dan sekarang yang saya rasakan saya tiba-tiba mual. Sama saya. Makanya saya dari situ pindah ke sini. Bahkan sampai sekarang sih masih saya rasakan masih tiba-tiba Makanya mual. saya tadi sudah bilang pikiran kita jangan terlalu kosong, harus ibaratnya membaca doa dalam hati lah. Kemudian kita jangan terlalu masuk ke dalam ya kan, Iya. masuk ke dalam ke alam mereka. Alam. Iya, jangan terlalu dipikirkan. Oke. Masih terasa mual, Iya, kuat, iya. lumayan masih kuat ya. Oke, kita jalan lagi, Pak. Jangan terlalu kosong. Pemirsa tadi ya, memang bintang tamu kita ataupun juga fans kita, sosok fans kita memang merasakan sebuah bentrokan energi sehingga dia merasa mual ya, dan memang tangannya terasa kebas seperti sampai sekarang, mungkin nanti di sini terusir. Kalau kita posisi di sini, Bapak Mary merasakan suatu energi yang sangat kuat sebenarnya. Bapak.
itu nggak jauh sebenarnya dari sini. Iya. Mana ya? Coba ikutin Mas. Yang seperti Mary bilang tadi, Den, Ya. sebelah sini memang kan lokasi pembantaian dia. Ini nih darah sangat banyak, kayak perempuan, laki-laki, dan si perempuan ini sebelum dibantai dia di ibaratnya kayak mana ya? Perkosa. Ya, dibilang diperkosa, habis diperkosa dibantai lagi, dianiaya lagi. Kalau saya merasakan ada getaran benda. Iya, memang. Cuman bukan ada dua nih ya, Den. Iya, betul sekali. Coba kita dekati sana. Ini energi lain ini energinya. Iya kan? Kita rasakan sama. Ke sana. Ini Coba, bergetar kalau misalnya kita yang bisa merasakan tuh Iya. tariannya sangat kuat. Jadi kalau saya melihat banyak sekali itu ya jeritan minta tolong, Iya, nangis teriak. semua. Kayaknya tersentuh benar hati saya untuk melihat tuh. Bener aja aku nggak tega bener melihat tuh, ya Allah. Bener. Syukur mereka menangis, ya Allah. Astagfirullah. Ini saat kerajaan Siak belum ada, sudah ada pembantaian Apalagi ini. ya, minta tolong dia, ya Allah. Kita sebagai generasi bener kenapa mengabaikan mereka, ya Allah. Nanti kita kirimkan dokumen ya. Ya, kita mengirimkan doa. Pemirsa, memang Baru kali ini ya Allah saya minta. ini memang energi Si perempuan itu tanpa busana, orang-orang yang dibantainya tanpa busana, ditusuk oleh barang-barang tajam, Semua diperbudak. menangis semua tuh. Baru kali ini ya, tidak tersentuh bener ya melihat mereka. Kenapa kita sebagai generasi penerus harus mengabaikan mereka, perjuangan mereka, bahkan makan pun nggak dia pikirkan demi mencari keselamatan hidup mereka ya Pak. jadi kalau yang dilihat ini energi kesedihan yang ada sekarang Satu ini, ya kesedihan di situ. ini disebabkan oleh suatu pembantaian atau suatu perjuangan gitu gimana? Ini suatu sebenarnya bagi mereka itu Perjuangan suatu hidup. Cuman karena mereka berani membangkang pada saat itu, hingga dibantai lah orang-orang yang membangkang itu. Oh iya, iya. Jadi memang ada ketidaksetujuan Ya, ataupun tidak juga dia kesetujuan. apa namanya itu yang menolak sesuatu kebijakan ya. Bahkan di situ pun aku merasakan benda yang mereka gunakan pada saat itu ada di situ. Iya, yang saya bilang ditusuknya orang-orang itu, dicabutnya tusuk lagi, dicambuknya lagi. Oke, jadi pemirsa ya, di sini memang suasananya energi kesedihan memang sangat kental, dimana memang betul di sini emang terjadi suatu apa namanya itu pembantaian, boleh dikatakan pembantaian itu. Dan mereka pun sebenarnya tidak salah ya, tidak bersalah gitu kan. Namun mungkin karena apa namanya itu suasana pada waktu itu memang boleh dikatakan mereka itu sebenarnya dibilang sebagai pembangkang. Jadi mereka dibantai dan apa yang dirasakan oleh Mas dan juga Mary juga kita semua itu memang terasa kesedihannya itu. Mungkin untuk lebih dalamnya itu insya Allah mudah-mudahan terkuak kesedihan apa sebenarnya yang terjadi di sini, mudah-mudahan saja supaya kita dan juga anak cucu kita tahu bahwa di sini ada sebuah sejarah yang sangat tragis dan juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan negeri. Baik pemirsa, kita coba lanjutkan penelusuran kita karena di sini katanya memang di samping ada aura ataupun juga energi kesedihan ada suatu benda yang memang digunakan untuk menyiksa dan juga untuk membantai. Oke, kita lihat aja apa yang terjadi. Oke, ayo kita turun. Itu media imunisasi.
kalau Nggak perlu pakai sih. media dia Perlu. bukan orang-orang yang teriak minta tolong yang masuk, tapi orang yang tidak suka dengan kehadiran kita. Oh gitu ya. Ada cahaya ujung. Ada cahaya di ujung. Astagfirullahaladzim. Ada cahaya ujung. Itu. Itu cahaya di ujung. Cahaya itu ya. Iya, Semuanya nampak? nampak nampak. Cahayanya jangan terlalu itu, jangan terlalu Center yang Ah. jangan terlalu Itu cahaya apa, Meh? itu bisa berbentuk suatu benda sama makhluk. Ya. Suatu benda tapi ada yang mempunyai. itu aku minta aku tadi sebentar. Allahu Akbar. Apa Mer? Tadi minta minyak di mana tadi? Mana Pak? Pak D tadi mana? Ada perempuan ya memaksa masuk ke badan saya. Pak D minyak Pak D. Saking dia ini udah separuh di badan Coba saya. korek keterangan sedikit. Coba, biar coba, Mas coba. loskan. Ini kan diterima aja. Lepaskan. Biar Dia kita mungkin mau menyampaikan mesti sesuatu. agak tahu tempat ini. Biar saya Iya ya. korek, biar dia yang menceritakan aja ke Berat di cangklongin. Sandak. Kene minta aku info. Jangan terlalu rapat tuh. dia perempuan ini dibantai, diperkosa, terus usianya sangat masih kecil ya, mungkin kalau umur 14 atau yang 10 tahun sudah dikerja paksa. Zaman Belanda kah? Iya, zaman Belanda sampai ke generasi adanya istana kita itu masih ada. Dan yang tadi cahaya tadi itu Masih ada? suatu Terus di sana deh. suatu benda bekas pembantaian, ibaratnya benda yang dipakai untuk membantai. Cuman yang cahaya tadi itu sosok juga Jadi yang menjaga. bisa dikatakan ini terjadi pada zaman Belanda Iya, Belanda. dan mereka dipaksa untuk kerja rodi. Mm-mm. Warga yang dipaksa ini suku Melayu. Dan Belanda juga, suku Belanda juga ada yang baik menolong mereka, tapi dibantai juga Kenapa alasannya? karena dia memang untuk dipekerjakan. Apakah dia Dan membangkang atau si gimana? perempuan tadi itu ibaratnya yang menolong perempuan-perempuan sama laki-laki yang dibantai-bantai. Oh, jadi membangkang, dia ingin membebaskan Mm-mm. daripada tawanan-tawanan lain ya, Mm. yang dipekerjakan di sini, sehingga mereka dibantai. Mungkin seperti itulah kejadiannya. Jadi namun apa yang dibuat di sini gitu? Dipekerjakan untuk membuat apa gitu? Kayaknya ada sebuah kapal dan sebuah pabrik, nggak tahu ya pabrik apa zaman dulunya. Jadi bunyinya tung tung gitu. Mungkin Raden lebih badan saya kurang. Memang betul sekali. Dulunya masa Kesultanan Ismail dulunya di sini adalah salah satu
teratah ya, didirikan teratah benteng Belanda. Jadi di sini adalah terasnya, serambinya di sebelah sini gitu. Kalau aku perhatikan memang Apa? Jangan dekat situ. jangan dekat situ ya. Ngelamun pula. Situ. Istananya emang ada di sana, ini istana emang udah lama sebelum adanya suatu kesultanan sini. Masih masa-masa Gasib dulu lah. Jadi di sini terasnya waktu zaman Belanda dan waktu kerajaan Sultan Ismail. Itu jauh dari sebelum istana Siak dibangun. Istana Siak pada saat itu memang istana Sudah Siak ada di sini. sudah ada, Belanda, cuman dia posisi masih berpindah-pindah, Pekanbaru, Kuantan. Belum apa? Awas, dari atas ada yang jatuh sekitar sini, sekitar kita ini, Iya, tolong dijaga itu. sekitar kita ini ada sesuatu ya. Coba kamera tunjukkan ke situ. langsung kita apa? Lokasi sini, ini panas bener ini ya, tertarik Makanya sekitar saya sini. tadi suruh si Adi jangan di situ. Coba perhatikan kamera sekitar ini. Itu tidak ada apa-apa di Bang situ. Buntat, tolong agak jauh dia dari posisi kita ini ke Iya. sini. Panjang ya. Ya nggak begitu kayak, coba saya akan buktikan pemirsa Energinya, energi energi apa dia. di sini ya. Karena kalau saya rasakan di sini bukan energi astral gitu. Iya. Energinya lain sekali, jadi ada daya magnetnya di sini ya. Coba saya buktikan. Dan coba jangan dekat situ deh, itu dekat apa nih? Kita dari sini. Bergerak dari sini, dia berjalan. Coba air, minta air aku. Air. Aku tadi Mas. Jangan. Rasakan aja. Allah. Lepas dia deh. Apa ya? Apa? Cuci nih. Tangan. Air. Dia nggak panas, dia energinya positif. Pegangin. Ujung. Oke. Lagi. Memang pedang orangnya itu. Ini tadi kalau siapa nggak pindah, Dia kena suruh. masuk ke siapa ini itunya. Pemirsa, ini adalah salah satu perjuangan leluhur kita. Beliau mampu menciptakan hal kayak gini demi membela suatu kebenaran, demi kehidupan mereka. Lapar pun tidak mereka hiraukan pada saat itu. Hanya inilah hasil karya mereka. Mungkin yang suara Iya. seperti ada pabrik, mungkin ini ya Den yang suara. Iya, betul sekali. Jadi sepatutnya kitalah sebagai generasi penerus untuk menggali daripada hasil-hasil sejarah seperti peninggalan nenek moyang kita. Ini adalah salah satu sosok hasil karya mereka. Kita harus bangga pada saat ini. Mereka sekarang menangis semua di hadapan saya, ya Allah. Mereka menangis hanya minta doa mereka itu.
Ya Allah. Dengan alat kayak ini mereka berjuang, nyawa menjadi taruhannya. Itu menangis semua yang di depan saya. Kita mungkin nanti kita panjatkan doa untuk mereka, mudah-mudahan saja mereka bisa diterima amal ibadahnya di sisi Allah. Pikirannya jangan kosong ya, kalau bisa baca-baca ayat-ayat di sebisa kalian lah. Soalnya yang punya ini belum menerima. Dapat dikasih air nih, air aqua. Ini yang merah tadi ya, merah tadi. Atur nafas, Pak, atur nafas. Hujan. Coba sini kita bantu Pak Tono. Ini mata merah yang tadi ya. Mungkin di kamera tadi kena kan? Warna merah. Ini yang mempunyai sosok laki-laki. Sebetulnya yang berdiri di sana itu sebuah tombak. Sebuah tombak. Cuman yang tertarik mungkin Mas Tono kesehatannya kurang apa kan? Jadi yang ketarik yang ini, yang di sebuah tangan dia. Sekarang Mas Tono kan agak karena dia terhantam sebuah tombak. Iya, beradu tadi itu. Tertarik semua. Tertarik. Yang keras yang tombaknya itu.